Halo, saya Astrid. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Introduction to Time Delay pada Microcontroller 8051. Time delay itu merupakan fitur yang penting, fungsi yang penting, sehingga suatu alat itu dapat berjalan dengan semestinya. Karena kalau tanpa delay biasanya misalnya lah bikin lampu kedip-kedip, akan kedip-kedip cepat banget, jadinya nggak kelihatan kalau itu kedip-kedip, jadi membutuhkan time delay. Nah, sebenarnya time delay itu merupakan loop biasa saja, baik itu basic maupun nested. Untuk loop, ya saya harap kalian sudah mengerti loop, jump, dan call untuk sebelum mengikuti tutorial time delay ini. Nah, time delay itu bisa dihitung dengan mesin cycle. Jadi setiap instruksi itu dijalankan selama sekian mesin cycle. Jadi ada satuan waktunya yang namanya mesin cycle. Nah, panjangnya mesin cycle itu ditentukan oleh osilator atau biasa disebut kristal. Biasa ditulisnya ekstal. Kristal yang paling sering digunakan adalah 11,0592 MHz dan 12 MHz. Kalau yang 12 MHz itu artinya ya ada frekuensi clock-nya itu 12 MHz. Ada 12 juta frekuensi dalam 1 detik. 12 juta clock dalam 1 detik. Untuk 8051, satu mesin cycle itu 12 detak osilator, atau saya biasa sebut 12 clock. Jadi untuk menghitung satu mesin cycle itu berapa detik, kita bisa dengan cara ini. Kita ambil nilai yang gampang aja, yang 12 MHz. Jadi frekuensi clock 12 MHz. Karena satu mesin cycle itu 12 clock, jadi frekuensi mesin cycle 12 MHz dibagi 12, 1 MHz. Dari frekuensi diubah ke waktu, jadi tinggal dibalik saja, T sama dengan 1 per F. 1 per 1 MHz atau 1 mikrosecond. Jadi dalam satu mesin cycle itu membutuhkan 1 mikrosecond. Itu kalau 12 MHz. Kalau 11,0592 tentu akan beda lagi. Itu kalian bisa hitung sendiri dengan kalkulator. Nah, ini contoh delay dengan basic loop. Cara menghitungnya seperti ini. Ada subroutine delay itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Ada bagian initialization, bagian loop, dan bagian termination. Loopnya adalah delay underscore ini sampai DJNZ. Kemudian inisialisasinya adalah mov R3 pagar 250. Terminationnya red. Setiap instruksi memiliki mesin cycle-nya masing-masing. Nah, ini khusus 8051, kalau mov R3, pagar 250 itu satu mesin cycle, nop itu satu mesin cycle, DJNZ R3, delay underscore itu 2 mesin cycle, red itu 2 mesin cycle. Kalau selain 8051 bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Jadi mesti lihat datasheet-nya dulu. Sekarang kita hitung berapa mesin cycle delay ini. Kita hitung dulu loop-nya. Loop-nya delay underscore, nop, dan DJNZ R3, delay underscore. Totalnya adalah 1, 1, 1, 1, 2. Totalnya adalah 6.
6 mesin cycle. 6 mesin cycle ini akan dijalankan sebanyak 250 kali, karena R3-nya 250 kali. Jadi 6 kita kalikan 250. Kemudian kita tambahkan dengan initialization dan termination. Initialization dan termination. Totalnya adalah 1503 mesin cycle. Kalau kita ubah ke microsecond, ya berarti 1503 mesin cycle, 1503 microsecond. Itu kalau kristalnya 12 MHz. Sekarang ke contoh berikutnya. Ini menggunakan nested loop. Ada dua cara yang teliti sama cara pendekatan. Ini saya jelaskan cara yang teliti dulu. Kita lihat loop yang paling dalam. Loop yang paling dalam ini ada di baris ke-7, baris ke-8, dan baris ke-9. Itu loop yang paling dalam. Total ada 4 mesin cycle. Initialization-nya ada di MOV R3 250 dan DJNZ R2, delay underscore. Jadi kita bisa tahu ini loop-nya ini dijalankan sebanyak 250 kali. Jadi kita 4 dikali 250. Kemudian kita jumlahkan dengan initialization-nya 1 dan termination-nya 2. Jadi ini total 1003 mesin cycle. Jadi dari sini, ini kalau dijalankan, itu 1003 mesin cycle. Sekarang, 1003 mesin cycle ini dijalankan sebanyak 200 kali. Jadi kita 1003 kita kalikan sama 200. Kemudian kita tambahkan dengan initialization dan termination-nya red. Total adalah, kita lihat aja bahwa 206.003. 206.003 mesin cycle. Itu cara pendekatan. Jika ada lagi cara, ini cara teliti, ada lagi cara pendekatan yang tidak perlu menghitung semua initialization dan termination. Jadi yang perlu kita hitung adalah loop bagian dalam. Ini adalah 4 mesin cycle. Kemudian dikalikan aja langsung dengan 250. Karena dia dijalankan sebanyak 250, kemudian dijalankan lagi 200. Jadi kita kali-kalikan aja langsung. 4 dikali 250 dikali 200. Hasilnya 200.000 mesin cycle. Nah, jika dibandingkan, itu bedanya 6.003 mesin cycle. Untuk penggunaan yang tidak mementingkan waktu, 6.003 mesin cycle ini tidak terlalu berasa, cuma 6 milisecond. Tapi kalau misalnya seperti membuat jam digital, itu sebaiknya menggunakan cara yang teliti, yang hasilnya 206.003. Kemudian untuk cara pendekatan akan lebih baik jika loop yang bagian dalam itu diulang lebih banyak daripada loop yang di bagian luar. Itu akan menjadikan loop itu lebih teliti, delay-nya lebih teliti. Karena yang dilewatkan untuk tidak dihitung lebih sedikit.
daripada kalau yang di luar itu dikasih nilai yang besar. Ini cara penghitungannya, ini yang setelah disederhanakan, ini yang sebelum disederhanakan. Penjelasan saya kali ini sudah selesai. Ini ada latihan dari modulnya. Kalian bisa lihat dan kerjakan sendiri setelah melihat penjelasan di atas tadi. Saya Astrid, credit to Geraldi Karin yang telah membuat modulnya. Terima kasih telah menonton tutorial ini.